semuanya, di sini kami akan membuat tutorial membuat program pengelolaan dan analisis data pesanan selama 1 minggu. Namun sebelumnya itu, perkenalkan nama saya Trifan Rayu Lestari dengan NIM 225611127. Meneliti kadang dengan NIM 225611136. Kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama itu kita ketikkan dulu include studio. Nah, program ini berfungsi untuk library standar input-output. Kita lanjut. Kita membuat fungsi utama tempat dimulainya eksekusi program, jadi kita ketikkan main. Main. Pakai kurung kurawal tentar. Di sini kita akan membuat array yang berisi jumlah data pesanan untuk 7 hari. Jadi kita ketik integer pesanan. Di sini kita masukkan jumlah data 30, 60, 30, 58, 85, 90, 42, 60. Setelah itu kita lanjut membuat kumpulan teks atau string nama-nama hari dari Senin sampai Minggu. Jadi di sini kita ketikkan char hari 7, 10. Sini kita segmen koma sebesar rambut coba satu.
Terus kita akhiri dengan titik koma. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita ingat. Setelah itu kita akan membuat variabel untuk menyimpan total pesanan dimulai dari angka 0, terus membuat variabel kosong untuk menampung nilai pesanan tertinggi, membuat variabel berisi angka target pesanan yang ingin dicari. Kita ketikkan int total sama dengan 0. Ini adalah untuk menyimpan total pesanan mulai dari angka 0. Terus lanjut enter itu variabel kosong untuk menampung nilai pesanan tertinggi. Terus cari sama dengan 80. Ini itu membuat variabel berisi angka target pesanan yang ingin dicari. Nah, angka yang kita cari itu angka 80. Setelah itu kita akan mencari pesanan tertinggi. Jadi kita kasih komentar di sini. Kita akan menghitung total pesanan. Jadi di sini kita kasih komentar menghitung total pesanan. Menghitung pesanan. Ini kita ketik for ini sama dengan 0 sama dengan 0 titik koma ini lebih kecil dari kecil titik koma kita ditambah. Nah, di sini itu perulangan dari indeks ke 0 sampai ke 6 untuk membaca semua data pesanan. Kita akhir lagi kurang. Terus kita menambahkan nilai pesanan hari ke dalam variabel total. Jadi di sini kita ketik total sama dengan ditambah pesanan. Nah, ini yang akan menambah nilai pesanan nanti ke indeks I ke dalam variabel total. Nah, setelah itu kita akan mencari
pesanan tertinggi. Ini kita ketik dulu komentar di sini, kita kasih komentar. Mencari pesanan tertinggi. Tertinggi. Kita enter. Di sini kita akan mengasumsikan pesanan hari pertama atau indeks 0 sebagai yang tertinggi sementara. Jadi di sini kita akan ketik tertinggi, tambahkan tertinggi sama dengan tinggi sama dengan pesanan 0. Nah, ini yang akan mengasumsikan pesanan nantinya. Lalu kita akan membuat perulangan untuk memeriksa sisa pesanan dari indeks ke 1 sampai indeks ke 6. Jadi kita ketik for inti i sama dengan 1 titik koma lebih besar dari 7. Ini sorry. Ini lebih besar dari 7. Titik koma ini akan ditambah. Ini akan memeriksa pesanan dari indeks pertama sampai indeks ke 6. Kita akan melihat kondisi, mengecek apakah pesanan saat ini lebih besar dari nilai tertinggi sementara. Jadi kita di sini ketik if pesanan ini lebih besar dari tertinggi. Kita hilang kalkulator. Kan kondisi mengecek apakah pesanan saat ini lebih besar dari nilai tertinggi. Kita enter. Kita di sini, kita tambahkan di sini dulu tertinggi. Sama dengan pesanan. Kita tambahkan ini. Ini jika ia ganti nilai tertinggi dengan nilai pesanan yang baru tersebut. Lanjut ke output. Kita beri komentar output. Lalu kita enter. Kita akan mencetak total pesanan. Kita ketik print. Lalu pesanan %/n nama program.
akhiri dengan titik koma. Ini itu mencetak total dari seluruh pesanan ke layar. Kita enter, kita cetak lagi pesanan tertinggi. Kita ketik print, pesanan tertinggi sama dengan sandi /n koma tertinggi. Ini itu mencetak nilai pesanan paling tinggi ke layar. Kita enter, kita mencetak lagi rata-rata. Kita ketik print, rata-rata sama dengan persen titik 2F /n koma total tujuh titik nol. Ini itu mencetak nilai rata-rata pesanan dengan format 2 angka di belakang koma. Terus kita enter, kita beri komentar menampilkan pesanan yang dicari. Yang dicari. Terus kita enter, kita akan mencetak angka pesanan yang ingin dicari ke layar. Kita ketik print, pesanan yang ingin dicari. Sama dengan persen d/n koma cari koma. Ini mencetak pesanan yang ingin dicari ke layar. Kita enter, kita beri komentar lagi mencari pesanan. Mencari pesanan. Nah, enter. Kita akan kita akan mencari perulangan untuk mengecek pesanan dari hari pertama hingga akhir. Kita ketik for integer ini sama dengan koma ini sama dengan 0 koma ini lebih kecil dari 7 koma ini plus. Lalu kita enter. Kita ketik if pesanan sama dengan cari. Ini tuh kondisi mengecek apakah ada nilai pesanan yang sama persis dengan angka yang ingin dicari, yaitu 80. Kita beri kurang lagi, lalu kita enter. Kita mencetak mencetak pesanan
Kita ketik print. Pesanan assembly ada pada hari. Sinus Sn koma cari koma hari koma ini itu jika ketemu cetak info angka pesanan dan nama hari ke layar. Di sini untuk mengakhiri program kita ketik atur. Di sini ada tadi kekeliruan, kita tambahkan titik koma di sini. Sekarang kita akan melihat hasil outputnya. Nah, ini hasil output yang dari program yang kami jelaskan. Baik, di sini kami akan membuat tutorial tentang program kalkulator statistik sederhana yang berfungsi untuk mengelola kumpulan data angka yang dimasukkan oleh pengguna. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Hermeti Kadang dengan NIM 225611136. Saya Trifan Rayu Lestari dengan NIM 225611127. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita masukkan include studio yang berfungsi untuk library standar input output. Terus kita enter. Di sini kita beri komentar function. Memenuhi syarat fungsi. Terus kita enter. Di sini kita ketik void hitung kalkulator yang berfungsi untuk menerima dua parameter sebuah array bertipe float, angka, dan jumlah data bertipe integer. Kita ketik void hitung kalkulator. Angka integer kita beri kurung perawalan, kita enter. Sekarang kita ketik float jumlah sama dengan 0 yang berfungsi untuk deklarasi variabel lokal bertipe desimal float, variabel penjumlah dianalisis dengan nilai 0 untuk menampung total penjumlahan
dan max dianalisasi dengan elemen pertama array sebagai patokan awal angka terbesar. Kita ketik what jumlah sama dengan 0, what sama dengan angka yaitu kita enter. Di sini kita memberi komentar perulangan atau looping. Kita enter, kita ketik for yang berfungsi untuk memulai perulangan for dari indeks 0 hingga lebih kecil dari total untuk memeriksa setiap data di dalam array. Kita ketik for integer ini sama dengan 0 di koma i lebih kecil total di koma plus kita beri siku. Kita enter kurung kurawal lalu kita enter. Ini kita ketik jumlah tambah sama dengan yang berfungsi untuk menambah nilai dari elemen array indeks ki ke dalam variabel jumlah secara berulang. Kita ketik jumlah sama dengan angka kita enter. Kita beri komentar percabangan. Cabangan atau if else. Enter. Di sini kita ketik if angka i yang berfungsi untuk kondisi untuk mengecek apakah elemen array saat ini angka i nilainya lebih besar dari nilai max yang tersimpan saat ini. Kita ketik if if angka i lebih besar dari max. Kita beri kurung lalu kita enter. Kita ketik max sama dengan angka yaitu jika kondisi baris 11 terpenuhi atau benar, maka nilai max akan diperbarui dengan nilai angka i. Kita beri titik koma. Kita lanjut. Di sini kita akan mencetak hasil kalkulasi. Jadi di sini kita ketik primitif ini
pensil. Kita hilangkan titik warna. Lalu kita akan mencetak lagi total penjumlahan. Di sini itu akan mencetak string teks dan nilai dari variabel jumlah dengan format 2 angka di belakang koma. Jadi di sini kita ketik print. Kita ketik total penjumlahan. Kita ketik persen titik 2 persen koma berakhir dengan titik koma. Nah, ini akan mencetak nanti variabel dengan format 2 angka di belakang koma. Lalu kita akan mencetak lagi rata-rata. Jadi kita ketik print rata-rata. Ketik ini jumlah total. Kita hitung kurung. Ini itu mencetak hasil pembagian jumlah dengan total untuk menampilkan nilai rata-rata. Lalu kita akan mencetak lagi angka terbesar. Jadi kita ketik print, terus kita ketik angka terbesar. Hmm. 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 Nah, ini mencetak nilai angka terbesar yang tersimpan di dalam variabel max. Kita lanjut ke integer main. Integer ketik main.
Hmm. Hmm. Ini itu berfungsi untuk eksekusi program akan dimulai dari baris ini. Kita ketik int ini menyimpan jumlah data yang ingin dimasukkan oleh pengguna. Terus kita enter lagi, kita akan mengetik print masukkan jumlah data. Lalu ketik heading titik koma. Ini tuh menampilkan instruksi teks ke layar agar pengguna memasukkan jumlah data. Kita enter, kita ketik scan. Hmm. 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 Ini tuh menerima input angka bulat dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel n. Kita lanjut. Kita akan mengeksplorasikan wadah berupa array bernama data bertipe void yang mampu menampilkan maksimal sepenuhnya. Tapi di sini kita kasih komentar dulu array. Terus kita enter, kita ketik ini itu deklarasi ada berupa array bernama data bertipe void yang mampu menampilkan maksimal sepenuhnya. Ini kita melakukan pengulangan yang kita ketik Nah ini itu merupakan pertama untuk menunjukkan pertangkap dari pengguna sebanyak ini atau indeks. Di sini kita akan mencetak masukkan angka. Jadi di sini kita klik ini masukkan angka. Masukkan angka. Ini di sini ini ini di satu.
Nah, ini akan memberikan teks petunjuk pengisian angka, misalnya kita memasukkan jadi pemakaian menggunakan tambah satu karena indeks dimulai dari 0. Jadi kita enter. Di sini kita akan menerima input angka desimal bagian mula dan akan menggunakan dalam angka data pada indeks. Jadi di sini kita ketik sekian center Lanjut ke komentar panggil fungsi. Cara komentar panggil fungsi. Enter. Kita akan memanggil fungsi hitung kalkulator dengan menggerakkan array data dan variabel n yang sudah diisi tadi untuk diproses dan ditampilkan hasilnya. Kita ketik hitung kalkulator data, n beri dengan titik koma, enter. Untuk mengakhiri program kita ketik return. Baik, di sini kita akan melihat hasil outputnya. Tiga, kita memasukkan tiga, enter. Kita masukkan 12, kita 12, tab 25,5, 5, enter, 60. Inilah hasil output program yang kami buat. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.